Saya tukang obat. Kenapa kau serang temanku? Saya tidak menyerang. Saya melindungi ular saya. Ah, kurang ajar. Ayo, hajar dia. Ya. Ya. Ada apa, Nyai? Kenapa menangis? Apa yang terjadi? Putra kita, Kang Mas. Raden Samba. Kenapa putra kita? Kenapa? Aku merasakan firasat yang sangat tidak mengenakan hatiku. Firasat apa? Dursupena, Kang Mas. Mimpi jahat. Walah, Nyai. Mimpi itu hanya bunga tidur. Jangan terlalu dipikirkan. Aku melihat dengan jelas, Kang Mas. Anak kita berjalan di tempat yang sangat sunyi. Hapus air matamu, Nyai. Kita doakan saja. Semoga putra kita selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Pengasih. Ya? Aku sangat khawatir, Kakak. Sampai saat ini, anak kita belum ada kabar beritanya. Jangan khawatir. Aku akan suruh orang-orangku untuk mencarinya. Sekarang hapus air matamu, Nyai. Tawakallah pada Gusti Allah. Lihat, Kang. Hebat, Kang. Lihat di luar. Ingat, Raden, ruwat yang kita lakukan itu sifatnya hanya sementara. Dan kekuatan ruwat ada pada Raden sendiri. Maksud Kalagondang? Jika Raden bisa menjauhi semua pantangan, aku yakin tidak akan ada masalah. Tapi sebaliknya, jika Raden melanggar, malapetaka akan menimpa diri Raden. Jangan menakuti aku, Kalagondang. Untuk apa aku menakut-nakuti? Itu semua akan menjadi kenyataan, Raden. Percayalah. Tapi kalau hanya bunyi suling saja yang harus aku jauhi, tentu saja aku bisa. Jangan khawatir, Ki.
Pasti aku bisa mengatasinya. Bagus. Umpamanya saja Raden Samba ada di Kadipaten Banjarharja, kita harus bisa membuatnya keluar. Betul, tidak apa-apa kan? Tapi itu bukan pekerjaan gampang. Siapa bilang? Aku sanggup memasuki Kadipaten tanpa diketahui siapapun. Kita geledah setiap rumah di Kadipaten sampai kita temukan Raden Samba. Baru kita bawa dia dengan paksa. Itu namanya bunuh diri. Kita bisa mati konyol. Mati konyol bagaimana? Andika takut sama Raden Samba. Jangan melihat Raden Sambanya. Mungkin kita menang pengalaman dibanding dia. Tapi orang-orang di sekeliling Raden Samba, seperti ayahnya, Kalagondang dan semua petinggi Kadipaten yang rata-rata memiliki ilmu kanuragan lumayan. Apa Andika kira akan tinggal diam? Benar juga. Jadi enaknya bagaimana? Kita cari akal. Bagaimana caranya agar kita bisa menemukan Raden Samba. Tapi tanpa harus menanggung akibat yang berbahaya. Benar juga. Kita tahu kalau Raden Samba sekarang terkena sihir Kala Sarpakanaka. Jiwa Raden Samba sekarang sedikit banyak sudah terpengaruh dengan sifat ular. Jika Raden Samba mendengar suara suling, pasti akan keluar. Walau di dalam kamar sekalipun. Cocok. Aku setuju dengan pikiranmu itu. Kalau begitu, kita cari Hiralal Sangkar. Cepat, jangan buang waktu lagi. Bin. Jajal, Bin. Ayo kau jajal dia. Waduh, berantakan semua, Tuan. Makanya, Tuan, saya bilang juga apa? Di sini orangnya jahil-jahil, Tuan. Mereka itu suka menjajal ilmu para pendatang, Tuan. Makanya, para pedagang obat pada kapok, tidak berani datang ke sini lagi, Tuan. Takut diganggu sama orang-orang jahil itu. Mau jadi jagoannya? Saya bukan jagoan. Saya tukang obat. Kenapa kau serang temanku? Saya tidak menyerang. Saya melindungi ular saya. Ah, kurang ajar. Ayo, hajar dia. Ya. Ya. Selamat datang, Raden. Lama tidak melihat Raden. Memangnya kenapa? Kangen. Sering bicara dengan Raden Samba. Sering. Setiap jaga malam, kami selalu ditemani Raden Samba. Sejak Raden Samba pergi meninggalkan Kadipaten, kami merasa kehilangan. Apalagi Abdi Raden Samba Kilupit diajak serta. Ya sudah, tambah sepi. Oh iya, Kilupit apa sudah pulang, Ki? Loh, kan pergi bersama Raden. Seharusnya kami yang bertanya, kenapa Raden tidak dengan Kilupit?
kami berpisah di suatu tempat. Aku pikir dia sudah pulang kemari. Belum, Den. Kalau dia pulang, tolong beritahu aku secepatnya, Ki. Iya, Den. Iya. Ingat Raden, jangan melanggar pantangan. Kalau tidak, orang sekadipaten akan geger melihat Raden. Dan orang tua Raden pasti akan membunuh Raden karena malu. Terima kasih atas peringatannya, Ki. Guru, Raden Samba sudah pulang. Sudah pulang? Apa maksudmu? Raden Samba sudah berada di Kadipaten Banjarharja. Tidak mungkin. Raden Samba tidak akan berani pulang ke Banjarharja. Karena dia berbadan ular. Orang-orang Kadipaten akan menjadi gempar. Bisa-bisa dia ditangkap beramai-ramai untuk dibunuh. Tapi kenyataannya tidak, Guru. Para prajurit penjaga pintu gerbang menyambut kedatangan Raden Samba dengan hangat. Apa kau tidak salah lihat? Tidak, Guru. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Raden Samba dan Kalagondang berjalan berdua masuk ke dalam pintu gerbang Kadipaten Banjarharja. Aneh. Apa mungkin sihir Kala Sarpakanaka sudah punah dari badan Raden Samba? Mungkin dipunahkan oleh Kalagondang, Guru. Kalagondang! Ki, Ya, Raden. melihat Kalagondang. Tidak, Raden. Sudah 3 hari saya tidak melihat Ki Ompong itu. Wah, kemana perginya ya? Jangan-jangan Ki Ompong kecantol janda, Raden. Memangnya kamu? Nyai? Melihat Kalagondang tidak, Nyai? 5 hari yang lalu, saya lihat duduk di tepi kolam, Raden. Sedang melamun. Melamun? Melamuni apa? Mana saya tahu, barangkali saja melamuni anak-anak dan istrinya. Betul juga ya. Jangan-jangan Kalagondang memang senang pergi menemui keluarganya. Raden, sini. Ayah ingin bicara. Dari mana? Mencari Kalagondang. Ketemu? Mungkin dia sedang pergi menengok keluarganya. Apa kau tahu betul siapa dia sebenarnya? Kamu tidak curiga? Curiga? Curiga apa? Sebenarnya tidak boleh seorang pun memasuki wilayah kadipaten ini. Kecuali yang sudah kita kenal benar-benar. Aku ini adalah seorang adipati yang setia, patuh kepada Gusti Sultan Mataram. Aku juga dikenal sebagai adipati yang selalu memusuhi kompeni. Kau tahu, orang-orang kompeni sedang mencari kesalahanku. Apa kau tidak curiga pada Kalagondang? Kalau dia itu adalah... Kleksani Company. Iya. Dia orang baik, Ayah. Selama ini, saya tidak pernah melihat dia berhubungan dengan company. Namanya saja Telik Sandi. Mana mungkin dia menunjukkan apa yang menjadi kerahasiaannya, anakku. Ayah curiga. Mestinya bukan ayah saja yang harus waspada. Tapi semuanya. Demi keselamatan kita bersama, anakku. Ingat, Raden, keberhasilan ayahmu menanggulangi musuh-musuhnya karena kewaspadaannya. Ibu mohon, kau pun meniru ayahmu. Titi teliti, melihat siapa kawan, siapa lawan. Di zaman perang, siapapun yang belum kita kenal, wajib dicurigai. Kalau kita tidak ingin menyesal akhirnya. Urusan Kalagondang, serahkan pada ayah. Biar ayah yang akan menyelidikinya. Menyelidiki bagaimana? Percayalah pada ayahmu, Raden.